Saya akan menjelaskan tentang review terhadap pandangan sains Islam Zainuddin Sardar bagian C dan D. C. Pendekatan sains Islam Zainuddin Sardar. Menurut Zainuddin Sardar, sains merupakan sarana pemecah masalah atau problem solving yang sangat mendasar dari setiap peradaban. Sains Islam sampai saat ini masih berada dalam tahap perkembangan dan dalam proses artikulasi. Namun, usaha-usaha yang dilakukan untuk mewujudkan sains Islam yang dipelopori oleh Zainuddin Sardar telah banyak mengalami kemajuan. Usaha yang menjadi tonggak peradaban masalah sains Islam adalah konferensi internasional yang dikoordinasikan oleh Zainuddin Sardar atas bantuan IFIAS, yaitu International Federation of Institute Advanced Study pada Juni 1981 di Stockholm tentang pengetahuan dan nilai-nilai dengan tujuan untuk membangkitkan pemikiran dan kontinu tentang bagaimana pedoman-pedoman etika atau moral Islam bisa dipadukan guna membentuk instruktur Islam. Zainuddin Sardar berserta sarjana Muslim dan Barat dalam Konferensi Internasional Islam and the West 24-27 Juni 1981 di Stockholm sudah saling sepakat bahwa parameter dari sains Islam harus didasarkan pada suatu kerangka nilai yang merupakan karakteristik dalam kebudayaan Islam. Terdapat 10 konsep nilai yang didefinisikan sebagai parameter sains Islam dalam seminar Stockholm tersebut meliputi 1. Ketauhidan, keesaan Allah. 2. Khalifah, wali Allah. 3. Ibadah. 4. Ilmu pengetahuan. 5. Hal yang diperbolehkan. 6. Haram, hal-hal yang dilarang. 7. Adil, keadilan sosial. 8. Zulum, tirani. 9. Istizlah atau kepentingan umum. 10. Dia, pemborosan. D. Masa depan peradaban Islam, pandangan Zainuddin Sardar. Masa depan peradaban Islam dalam banyak tulisan selalu dikaitkan dengan ide kebangkitan Islam yang telah dimulai sejak abad ke-18 yang lalu. Di Indonesia, sebagai negara berpendudukan Islam terbesar di dunia, terkait dengan kebangkitan Islam dan bagaimana membangun peradaban masa ke depannya, dikenal suatu jargon yang mirip dengan solusi yang direkomendasikan di dunia Arab, yaitu melestarikan tradisi yang lama yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik, atau al-muhafaz al-qadimis zahli wal aksu bil jadil as-sala. Lalu bagaimana pandangan Zainuddin Sardar tentang hal ini? Menurut Sardar, masa depan umat Islam bergantung kepada diri mereka sendiri dengan menggali nilai-nilai yang mereka miliki dan tidak dengan meniru Barat dengan memaksakan ide-ide dan pemikirannya yang tidak cocok untuk diterapkan di dunia Islam. Secara lebih spesifik dan terfokus, Sardar mengkaitkan masa depan peradaban Islam dengan cara pandangan umat Islam. Menurutnya, ada kesalahan-kesalahan mendasar yang dilakukan sebagai besar umat Islam. Di antaranya adalah pertama, kesalahan pandangan tentang sisi kemanusiaan Nabi Muhammad SAW. Dari sinilah lahirnya pemahaman bahwa ukuran keimanan seorang adalah dari sejarah mana ia secara fisik merupai Nabi, seperti dalam hal cara berpakaian yang kemudian melahirkan kesalahan lain. 2. Kesalahan tentang pemahaman syariah yang merupakan kumpulan interpaksi manusia pada suatu zaman dan waktu-waktu yang mungkin sudah terbaik untuk waktu itu, namun telah dianggap seperti kitab suci yang tak boleh dikritis. Kesalahan yang membuat sulitnya pembaruan dalam bidang fikih Islam. 3. Hilangnya representasi individual karena kuatnya faktor ulama pada praktek sehari-hari. Selain itu, ia melihat bahwa banyak umat Islam tidak benar-benar memahami nilai Islam
banyak nilai-nilai Islam tidak diperlakukan sebagai makna semestinya, seperti bertanya, membaca, berpikir, dan menulis. Keempat, hal tersebut kurang mendapat perhatian umat Islam jika dibandingkan dengan salat, puasa, dan zakat. Misalnya dalam hal ini Zardar mengatakan, mereka pikir nilai Islam itu hanya sholat, puasa, zakat. Mereka tidak berpikir bahwa bertanya itu adalah nilai Islam juga. Mereka tidak menjadikan bertanya sebagai kunci dari nilai-nilai Islam. Padahal kalau Anda lihat Al-Quran, di sana penuh dengan pertanyaan. Dialog pertama Nabi Muhammad SAW saat menerima wahyu adalah bertanya. Saat Nabi diminta untuk membaca, beliau bertanya, apa yang harus dibaca? Jadi mengapa kita tidak jadikan bertanya sebagai nilai Islam? Jadi buat saya bertanya itu adalah nilai dasar Islam. Selain itu membaca, berpikir, dan menulis adalah nilai-nilai Islam juga. Bahkan nilai ini datang lebih awal sebelum merintah sholat dan puasa. Dan jika Anda melihat masyarakat muslim, satu hal yang tertinggal adalah membaca. Menulis juga tidak menjadi sesuatu yang diperhatikan dalam masyarakat Islam. Di sini, Sadar menyatakan bahwa masa depan peradaban Islam tergantung umat Islam itu sendiri. Masa depan peradaban Islam akan cerah jika umat Islam tidak meninggalkan nilai-nilai Islamnya sendiri. Nilai-nilai Islam seperti membaca, berpikir, jika ditinggalkan akan mengakibatkan umat Islam jauh dari kebangkitan Islam yang sedang mereka upayakan dengan kalimat ini. Ibadah ritual bukan segalanya yang harus dilakukan untuk mencapai kebangkitan Islam. Selain masalah cara pandang umat Islam terhadap nilai-nilai yang dimiliki, Sadar juga melihat bahwa cara pandang umat Islam terhadap sejarah yang keliru, di mana masa depan peradaban harus diterapkan seperti kejayaan Islam di masa lalu. Sadar melihat pentingnya melihat ke depan jika umat Islam ingin bangkit dan maju, bukan ke belakang yang dikenal dengan sebutan tradisi dan sejarah. Kalaupun melihat ke belakang itu dilakukan untuk dijadikan sebagai momentum, dalam hal itu Sadar mengatakan, kalau Anda berjalan maju, terus Anda lihatnya ke belakang, maka Anda akan membentur sesuatu. Jadi kalau Anda maju, lihatlah ke depan, tapi kalau perlu melihat ke belakang, jadikan itu sebagai momentum. Itulah yang disediakan sejarah, kita perlu belajar, kita perlu baju dengan tradisi kita, tetapi kita tidak boleh terkadang terkekang oleh tradisi kita. Tradisi itu hanya jadi batasan yang kaku. Berbagai tradisi itu diperlukan untuk memajukan masyarakat, bukan untuk mengekang. Untuk mewujudkan ide-ide di atas, langkah yang harus ditempuh adalah melakukan apa yang disebut dengan konstruksi. Peradaban Islam, suatu pendekatan yang menitikberatkan pada upaya bagaimana memastikan sains atau iptek terkait hubungnya dengan Islam, dengan bagaimana respon yang harus dilakukan umat Islam terhadapnya. Rektor Uksi Peradaban Islam, Kecamatan Zianuddin Sardar. Ketika membicarakan masalah masa depan peradaban Islam, Zianuddin Sardar melihatnya penting rekonstruksi peradaban Islam dilakukan. Dalam hal itu, ia mengatakan bahwa Islam dan masyarakat mesti menyerupai suatu bangunan yang sangat indah tetapi kuno, yang pada tahun-tahunnya sulit sekarang ini membutuhkan banyak biaya untuk pemugarannya. Pondasinya begitu kuat, tetapi penembakannya butuh perhatian mendesak. Kita perlu merekonstruksi peradaban Muslim sebab jika tidak batu bata demi batu bata akan tumbang dan runtuh satu persatu. Rekonstruksi peradaban berarti membangun kembali peradaban Islam dalam pengertian bahwa Islam bukan hanya dipandang sebagai agama saja, ataupun sistem etika dan politik, tetapi Islam sebagai peradaban. Pengertian Islam sebagai peradaban bukan dengan melihat Islam sebagai peradaban historik, sebagaimana yang dilakukan
sebagian umat Islam sebagai rematisme, tetapi sebagai peradaban kontemporer, bahkan peradaban masa depan. Jadi pentingnya sejarah, sebagaimana yang dikatakan Sardar, sementara sejarah harus berpihak kepada kita, kita tidak boleh hidup di dalamnya. Di era globalisasi sekarang ini, melakukan rekonstruksi peradaban Islam akan sulit dilakukan, namun bukan berarti tidak mungkin dilakukan. Bahkan sangat mungkin dilakukan. Hal ini karena nilai-nilai Islam yang universal tidak bertentangan dengan nilai-nilai universal yang lahir dari rahim peradaban Barat. Yang harus dilakukan adalah bagaimana agar umat Islam secara mayoritas menyadari pentingnya rekonstruksi peradaban. Oleh Sardar, hal ini diungkapkan dengan istilah perluasan syariah ke dalam dominan-dominan kontemporer, seperti perencanaan lingkungan dan perkotaan, kebijaksanaan sains dan penaksiran teknologi, partisipasi masyarakat dan pembangunan pedesaan. Di sini peran para dai dan aktivitas pendidikan sangat strategi di mana merekalah ujung tombak bagi sosialisasinya ide-ide rekonstruksi peradaban ini di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana dijelaskan Sardar, dalam melakukan upaya rekonstruksi peradaban Islam, ada 6 hal penting yang perlu diperhatikan sebagai bahan pertimbangan. Yang pertama, pembangunan peradaban dengan melihat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Yang kedua, pembangunan yang mencakup partisipasi masyarakat dalam membangun ekonomi. Yang ketiga, pembangunan ini tidak semata-mata peniruan terhadap struktur dan kebijaksanaan negara-negara maju. Yang keempat, proses industrialisasi tidak boleh hanya mencakup aktivitas-aktivitas industrial tertentu dari negara-negara maju. Ia harus disertai dengan penguasaan teknologi. Yang kelima, tidak semata-mata ahli teknologi, tetapi juga dengan membangun infrastruktur, sains dan teknologi yang berupa sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, keahlian dan kemampuan inovatif dan produktif untuk menyerap dan mengadaptasi teknologi impor. Yang keenam, memiliki kemampuan dasar untuk riset dan tidak puas hanya dengan literatur sains negara-negara maju. Secara lebih konkret, proyek rekonstruksi peradaban Islam ini dilakukan dengan memfokuskan perhatian pada bagaimana mengaktualisasikan nilai-nilai dan konsep Islam untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam hal ini, dana zakat, infak, dan sedekah misalnya, yang sebelumnya hanya dialokasikan untuk memperdayakan ekonomi sakyayana, diberikan porsi yang besar pula kepada upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Masjid yang selama ini diperuntukkan untuk sholat dan pengajian diupayakan untuk dikembangkan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hasan Basri Jumin, 2012-1921. Yang juga termasuk kategori pengusaha ilmu pengetahuan dan teknologi, di sini adalah pengembangan teknologi dan menguasai teknologi informasi dan media massa seperti radio dan televisi, serta segala perangkat yang mendukungnya. Di Indonesia, media radio dan televisi sekarang ini didominasi oleh budaya konsumerisme, di mana para penonton didorong bahkan dijerumuskan ke dalam budaya yang mematikan produktivitas dan kreativitas suatu yang inheran dalam suatu pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berkenaan dengan informasi dan teknologinya, umat Islam perlu mengembangkan sistem informasi nasional, suatu keseluruhan yang kompleks dengan sejumlah subsistem dan segenap unsur yang membangun mesti berfungsi dalam kesaling berkaitan yang tepat satu sama lain. Adapun komponen SIN adalah yang pertama, perpustakaan nasional, suatu menyimpan semua publikasi nasional dan bertugas menghimpun semua dokumen yang mungkin diperlukan untuk riset dan kegiatan-kegiatan intelektual. Yang kedua, pusat-pusat informasi nasional untuk di bidang-bidang informasi ilmiah, informasi teknologis, dan industri media pertanian. Yang ketiga, pusat tali informasi untuk pertukaran informasi nasional seperti telepon-telepon yang menghubungkan para ilmuwan dan sarjana terkait dengan kegiatan-kegiatan intelektual seperti seminar-seminar. Yang keempat, lembaga standar nasional untuk upaya-upaya standarisasi, kualitas, dan pola metode dan suatu pengukuran dalam sains, teknologi, industri, dan kedokteran. Terkait dengan masalah pengembangan informasi ini, perlu diupayakan pula secara intensif kerjasama di antara negeri-negeri Muslim dengan membangun jaringan informasi Muslim internasional. Hal ini menjadi penting sebagaimana diuraikan Sardar karena 3 hal berikut. Yang pertama, satuan imam
akidah, warisan budaya, perkembangan peradaban, dan kesamaan struktur politik ekonomi. Yang kedua, kesatuan blok negeri-negeri Muslim sebagai negara-negara berkembang yang memiliki kepentingan-kepentingan, problem-problem, dan tantangan-tantangan yang sama dalam program pembangunan mereka. Yang ketiga, ada wilayah-wilayah tertentu yang merupakan prerogatif khas dunia Muslim. Pengusahaan ilmu pengetahuan dan teknologi ini dikarenakan telah terjadi spesialisasi ilmu pengetahuan yang semakin tajam, maka diperlukan adanya saling kerjasama dan bahu-membahu antara pakar Islam dalam bidang ilmu pengetahuan. Di sini bukan hanya keahlian menjawab persoalan dengan perspektif ilmu pengetahuan spesifik tertentu saja yang dibutuhkan, tetapi juga keahlian melihat segala permasalahan dan problem kehidupan manusia secara total dan integrasi yang memecah segala problem umat Islam secara komprehensif menyeluruh. Dalam hal ini, masalah pendidikan menjadi hal yang sangat penting perannya sebagai wadah akulturasi dan sosialisasi ide-ide tentang retorisi peradaban Islam. G. Perbedaan pengetahuan dengan ilmu. Pengetahuan. Kata pengetahuan berasal dari bahasa Inggris knowledge. Pengetahuan merupakan hasil tahu manusia atau hasil dari upaya tahu manusia dalam memahami objek yang dihadapinya. Sedangkan menurut Sidi Ghazalba, pengetahuan merupakan kesatuan antara subjek yang mengetahui dan objek yang diketahui. Dalam kesatuan itu, objek berada dalam rohani subjek sebagai yang dikenal. Sementara menurut Kenneth T. Galher menjelaskan, pengetahuan bermaksud memahami benda sebagaimana adanya. Lain halnya dengan Lawrence Bagus. Dalam pengertiannya, pengetahuan itu adalah proses kehidupan yang diketahui manusia secara langsung dari kesadarannya sendiri. Dalam hal ini, yang mengetahui subjek memiliki yang diketahui objek di dalam dirinya sendiri. Sedemikian aktif sehingga mengetahui itu menyusun yang diketahui pada dirinya sendiri dalam kesatuan aktif. Cara memperoleh pengetahuan tergantung dari objek yang dihadapinya. Jika objek tersebut berwujud materi, maka cara pemahamannya melalui persepsi, indera maupun akal, dan jika objek yang dihadapinya bersifat abstrak, seperti jiwa, maka cara memahaminya melalui proses komprehensi, atau dapat pula berwujud substansi yang dipahami lewat persepsi. Ilmu diambil dari bahasa Arab ilmi atau dalam bahasa Inggris science. Berbeda dengan pengetahuan, ilmu pernah mengartikan kepingan pengetahuan atau putusan tersendiri. Sebaliknya, ilmu menanda seluruh kesatuan ide yang mengacu ke objek, alam objek yang sama dan saling berkaitan secara logis. Ilmu dapat juga diartikan sebagai suatu proses yang membuat pengetahuan. Miska Amin mengutip pendapat Paul Friedman dalam karya The Liang-Gi, ilmu adalah suatu bentuk aktivitas manusia yang melakukannya umat manusia memperoleh suatu pengetahuan dan pemahaman yang senantiasa lebih lengkap, lebih cermat tentang alam di masa lampau, sekarang dan kemudian hari, serta kemampuan yang meningkat untuk menyesuaikan dirinya untuk merubah lingkungannya serta merubah sifat-sifatnya sendiri. Secara umum, perbedaan pengetahuan dengan ilmu terletak pada ciri sistematik dan bagaimana arah memperolehnya. Namun, dalam bahasa Indonesia, antara pengetahuan dan ilmu senantiasa disamakan artinya, karena makna dari ilmu itu sendiri, jika dikaji dalam bahasa asalnya Arab, berarti pengetahuan. Oleh karena itu, definisi pengetahuan dan ilmu adalah sama. Ilmu, pengetahuan dan nilai merumuskan parameter sains Islam. Untuk merumuskan parameter sains Islam, pada konsep kekinian perlu kiranya dikembangkan solusi-solusi yang viable dalam kaitannya dengan krisis sains Barat. Merupakan demikian, realisasi kontemporer dari sains Islam harus didasarkan pada suatu kerangka nilai yang menjadi karakteristik dasar kebudayaan Islam. Fenomena yang muncul kemudian adalah bahwa sains, teknologi, dan masyarakat dalam setiap interaksinya
senantiasa menemukan masalah yang kerap muncul dalam skala dan kompleksitas yang luas, sehingga solusi-solusi praktis yang ditawarkan tanpa surut. Sungguh sebuah persoalan yang paling signifikan yang sedang dihadapi umat manusia saat ini. Seperti dikatakan oleh Jerome Raffes, guru besar sejarah dan filsafat ilmu di University of Leeds, mengumumkakan bahwa krisis yang terjadi di dalam sains telah menimbulkan sejumlah paradoks. Salah satunya yang paling besar adalah para ideolog sains barat yang telah memaksakan pengaruh mereka selama berabad-abad dengan menyatakan bahwa apa yang dilakukan demi kepentingan signifikasi manusia dengan membuatkan landasan-landasan nilai, sementara pada saat yang sama menghindari biaya dan tanggung jawab dari signifikasi itu, dengan menganggap bahwa pekerjaan mereka pada dasarnya tidak mungkin bisa dikaitkan dengan komitmen dan nilai. Sebuah sains yang dapat diinternalisasikan dan bisa mengekspresikan tanggung jawab sosial kaum muslim sungguh akan menjadi sebuah kebutuhan yang sangat mendesak. 1. Tauhid, 2. Khalifah, 3. Ibadah, 4. Ilmu, 5. Halal dan haram, 6. Adil, 7. Zalim, 8. Istishal.